Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Saragosa dengan NIM 19042113. Di sini saya berasal dari jurusan Ilmu Administrasi Negara di Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan berbagi ilmu mengenai menganalisis pelayanan administrasi kependudukan pada masa pandemi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang. Langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjelaskan bahwa administrasi kependudukan yaitu rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan. Nah, selanjutnya yaitu secara umum administrasi kependudukan ini memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi hukum dan yang kedua yaitu fungsi registrasi. Nah, fungsi hukum yaitu memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan, serta memberikan kesejahteraan kependudukan sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dan yang kedua fungsi registrasi itu sendiri memberikan pengakuan serta pengesahan status pendataan seseorang dan membentuk data mikro bagi proses pembangunan, gunanya untuk perumusan kebijakan yang berwawasan kependudukan. Dengan adanya administrasi kependudukan ini dapat menegaskan seberapa baik keluarga dalam memahami pentingnya administrasi kependudukan dan seberapa baik pelayanan yang diberikan oleh Dascapil dalam melakukan pencatatan kependudukan. Dengan adanya administrasi kependudukan ini dapat menegaskan seberapa baik warga dalam memahami pentingnya administrasi kependudukan dan seberapa baiknya pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil dalam melakukan pencatatan kependudukan dan memfasilitasi identitas kependudukan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tugas pokok dan fungsi bidang pengelolaan informasi administrasi dan pengendalian kependudukan. Bidang pengelolaan informasi administrasi dan pengendalian kependudukan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan tanggung jawab kepada kepala dinas. Bidang pengelolaan informasi administrasi dan pengendalian kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas dinas di bidang pengendalian dan pengawasan, serta penyuluhan pendaftaran penduduk warga negara Indonesia atau WNI dan warga negara asing atau WNA. Untuk melaksanakan tugas bidang pengelolaan informasi, administrasi, pengendalian penduduk mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, menyusun rencana kerja. Yang kedua, pengelolaan data dan menyusun grafik data statistik. Dan yang ketiga, memberikan layanan informasi bidang kependudukan dan catatan sipil melalui papan informasi maupun secara lisan. Selanjutnya, pemeriksaan data dan dokumen yang telah dikeluarkan sebelum diarsipkan. Dan yang terakhir, pengendalian pemantauan, pengawasan dan penyelidikan terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Baik, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi pelaksanaan dari pemerintah yang bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta mengarsipkan setiap peristiwa penting kependudukan seseorang. Dengan didaftarkannya setiap peristiwa penting yang terjadi, maka seseorang tersebut akan memiliki bukti autentik tentang peristiwa tersebut sehingga kedudukan hukum seseorang akan menjadi tegas dan jelas. Namun saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami betapa pentingnya bukti itu. Nah, baik, kita masuk ke slide yang terakhir. Dapat kita lihat dari PPT yang telah saya paparkan. Dikatakan bahwa ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan administrasi kependudukan, baik itu pelayanan manual maupun berbasis elektronik, yaitu yang pertama, jaringan internet, yang kedua, sarana dan prasarana, dan yang ketiga, kualitas pelayanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari faktor-faktor tersebut. Salah satunya yaitu jaringan internet. Jaringan internet ini sangat terpengaruh dalam pelayanan administrasi kependudukan yang berbasis elektronik ataupun online, di mana dalam sebuah daerah tidak semua titik atau tempat yang memiliki koneksi internet yang bagus. Namun, ada beberapa tempat yang sering terkendala jaringan internet. Hal ini tentu saja menjadi faktor penghambat terlaksanakannya administrasi kependudukan. Selanjutnya, sarana dan prasarana. Yang dimaksud di sini adalah hal-hal apa saja yang menunjang terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan. Jika berbasis elektronik, sarana dan prasarananya dapat berupa komputer, printer, tenaga ahli yang bisa menjalankan program dan lainnya sebagainya.
Sedangkan jika pelayanan dilakukan berbasis manual, sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti tempat yang memadai dan segala kebutuhan lainnya. Faktor yang terakhir yaitu kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan ini merupakan salah satu faktor dari sebuah pelayanan administrasi, di mana nantinya hal ini berhubungan dengan kepuasan masyarakat. Semakin puas masyarakat terhadap pelayanan yang kita berikan, maka itu menunjukkan semakin baiknya suatu pelayanan yang diberikan kepada administrasi kependudukan. Nah, dari materi atau PPT yang telah saya paparkan, dapat saya simpulkan bahwa dari administrasi kependudukan adalah serangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui daftar penduduk. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.